salam sejahtera siang hari ini bisa ikut kegiatan bersama dosen di IAKN Kupang. Ini suatu menurut saya luar biasa bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Semoga saja nanti trik dan tips bagaimana penelitian kuantitatif dan sekaligus publikasinya bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan motivasi ya Bapak Ibu sekalian. Bersama, jadi nanti kalau seandainya saja Bapak Ibu perjalanan di saya kok masih ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan saja. Jadi bebas saja Bapak Ibu. Izin saya akan share screen ya. Ini saya sudah menyiapkan PowerPoint-nya ya. PowerPoint untuk presentasi hari ini khusus untuk para dosen di IAKN Kupang. Terima kasih juga ini pada Pak Dr. Hendrik Lau yang sudah memperkenalkan saya dengan teman-teman di IAKN Kupang. Dan Pak Hendrik Lau ini luar biasa ya, dulu pada waktu S3 di Semarang luar biasa bisa lulus dengan tepat waktu dan luar biasa juga ya prestasinya. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau tadi Bapak Ibu sudah belajar mengenai ada mic HP yang hidup. Kalau tadi Bapak Ibu sudah belajar mengenai penulisan proposal penelitian atau manuskrip ya dari hasil penelitian kualitatif, sekarang kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara membuat penelitian kuantitatif sekaligus nanti publikasinya. Jadi memang Bapak Ibu ya, kenapa kita harus publikasi? Ya, ini memang satu kewajiban bagi para dosen, baik dosen dari institusi keagamaan maupun dari institusi non keagamaan. Ini pengalaman saya kebetulan sedang diberi kepercayaan menjadi dekan di Fakultas Ekonomi. Beberapa tahun ini saya selalu menggalakkan publikasi. Dan dampaknya ternyata luar biasa. Di samping bisa meningkatkan reputasi institusi, juga dapat meningkatkan kompetensi dosennya, bisa meningkatkan percepatan naik pangkat dan naik jabatan. Jadi selama beberapa tahun ini sudah ada 10 dosen yang naik jadi lektor kepala. Terus yang naik jadi lektor sekitar 15-an, 16. Lalu yang bisa naik ke profesor itu ada 5. Artinya memang mau tidak mau Bapak Ibu itu harus publikasi ya. Entah itu publikasinya dalam bentuk tulisan yang kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain publish or perish ya. Bapak Ibu mau publikasi apa mau berhenti di situ saja. Apalagi Bapak Ibu ini ada sebuah peraturan baru yang dikeluarkan oleh Dikti ya yang meningkatkan persyaratan bagi Bapak Ibu yang akan guru besar ya. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai dari hakikat penelitian itu sendiri. Hakikat penelitian itu adalah untuk memperoleh pengetahuan baru tentang permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia dengan cara ilmiah untuk kehidupan yang lebih baik. Ini Bapak Ibu harus hati-hati bergeser dari kualitatif ke kuantitatif. Karena kuantitatif ini ranahnya sudah positivistik ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan saya istilahnya kita diskusi secara pelan-pelan. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu penelitian itu satu dilaporkan jelas ada laporan penelitian ya. Tapi kalau dari segi segi untuk kenaikan jabatan atau pangkat, laporan penelitian ini tidak ada harganya ya. Bapak Ibu harus melakukan publikasi ya. Nah, publikasinya ini ya harus dipublikasikan di jurnal.
Jurnal pun itu bermacam-macam, dari jurnal nasional ya yang terakreditasi Google Scholar, DOAJ, Copernicus, ada juga yang Sinta ya, ada juga yang Sinta. Atau dipublikasikan di jurnal internasional, internasional saja ya. Atau jurnal internasional bereputasi. Nah, Bapak Ibu yang sudah doktor, yang sudah lektor kepala, ini harus siap-siap. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu kalau sudah doktor, sudah lektor kepala, itu ya harus profesor, sebaiknya ya profesor. Jadi kalau misalnya Pak Nancy Avi itu sudah lektor kepala, sudah doktor, ya harus profesor. Ya saya tunggu insya Allah nanti pada tahun-tahun yang akan datang banyaklah profesor dari IAKN Kupang ya. Atau yang berikutnya, kalau penelitian itu research and development, ya research and development, maka ada sebuah prototipe yang diproduksi, ya. Jadi Bapak Ibu nanti ada beberapa jenis penelitian, termasuk tadi di dalamnya research and development dan juga penelitian kuantitatif yang akan kita diskusikan. Bapak Ibu sekalian, kalau dalam penelitian kuantitatif, ya kita semuanya berawal dari permasalahan. Jadi permasalahan apa yang dihadapi oleh kita sehari-hari, oleh umat manusia sehari-hari. Jadi everything start from problems. Jadi semuanya berawal dari masalah. Nah, Bapak Ibu, masalah itu berasal dari mana? Ada yang dari fenomena. Loh, fenomena itu apa saja? Fenomena yang kita hadapi sehari-hari. Kok sekarang anak-anak muda misalnya aja sering bolos masuk gereja, ya, sering tidak taat beribadah atau bagian ini fenomena. Ya, Bapak Ibu juga bisa melihat dari angka statistik, itu fenomena. Problem itu juga bisa berasal dari penelitian sebelumnya, ya. Bisa berasal dari penelitian sebelumnya. Kalau misalnya saja, mohon maaf, kalau misalnya ada anak-anak generasi milenial, ya, motivasinya untuk pergi ke gereja atau mungkin sekolah minggu. Nah, Bapak Ibu ingin mengetahui kira-kira apa sih yang mempengaruhi, yang memotivasi para anak-anak milenial ini untuk taat beribadah di sekolah minggu, misalnya seperti itu. Ini kan juga merupakan fenomena, ya fenomena. Nah, nanti Bapak Ibu akan dihadapkan pada suatu permasalahan, ya, pada suatu permasalahan apa penyebab mereka pergi ke gereja misalnya aja. Ya. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mempunyai permasalahan, permasalahan itu dijawab terlebih dahulu. Ya. Permasalahan ini dijawab terlebih dahulu dengan menggunakan literature review, dengan kajian-kajian teori. Jadi kalau misalnya aja di sini, mengapa sih anak-anak milenial ini tidak mau apa ya, motivasinya rendah pergi ke sekolah minggu, misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu akan menjawab terlebih dahulu dengan menggunakan literature review, dengan kajian teori. Bapak Ibu silakan mencari berbagai macam sumber dari jurnal yang sebelumnya, ya, yang sudah publish untuk menjawab pertanyaan ini. Dan Bapak Ibu perlu hati-hati di sini. Nah, kalau dalam menjawab pertanyaan ini tidak harus, ya, tidak harus katakanlah peran orang tua, misalnya motivasi dari orang tua terhadap kerajinan mengikuti sekolah minggu, misalnya seperti itu. Bapak dan Ibu tuh mencari artikel yang seperti itu, jangan. Tidak seperti itu yang saya maksud. Tetapi Bapak Ibu bisa menggunakan analogi. Misalnya saja dalam budaya di NTT,
peran orang tua terhadap anaknya itu masih sangat dominan. Ini pendapatnya dari Bu Wila tahun 2021. Kemungkinan, ini masih kemungkinan Bapak Ibu, kemungkinan motivasi anak untuk pergi ke sekolah minggu juga dipengaruhi oleh peran orang tua. Nah, ini kan sudah ada jawaban semacam itu, walaupun jawaban itu belum sangat fix begitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu baru membuat sebuah hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara mengenai permasalahan yang diajukan. Ya, jadi di sini saya membuat hipotesis peran orang tua terhadap anak untuk mengikuti sekolah minggu signifikan. Walaupun Bapak Ibu tidak menemukan penelitian pengaruh orang tua terhadap sekolah kerajinan anak masuk ke sekolah minggu. Tidak harus seperti itu. Nah, disinilah ada hipotesis 1, ada hipotesis 2. Yang pertama peran orang tua, yang kedua peran apalagi, yang ketiga apalagi, yang keempat apalagi. Nah, ini dia Bapak Ibu yang disebut dengan hipotesis. Jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan tadi. Ini Bapak Ibu pendekatan positivistik. Nah, setelah Bapak Ibu itu membuat hipotesis, katakanlah di sini ada 4 hipotesis, maka hipotesis itu diuji. Menguji hipotesis itu harus dengan cara yang sistematis, dengan menggunakan metodologi. Jadi Bapak Ibu membuat instrumen untuk mengumpulkan data, ya. Kemudian instrumen itu diuji apakah sudah valid dan reliable atau belum. Nah, setelah itu Bapak Ibu mengumpulkan data, ya. Setelah instrumennya valid dan reliable, gunakanlah untuk mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu settingnya apa? Di sini kan ada populasi dan juga ada sampel. Silakan kalau populasinya sekian, sampelnya sekian. Ada ya, ada caranya. Nah, populasi dan sampel ini ya, bedanya apa? Kalau populasi semua orang yang ada dalam ruang lingkup penelitiannya. Sedangkan sampel adalah mengambil beberapa untuk dijadikan sampel penelitian. Jadi katakanlah kalau sampelnya 500, Bapak Ibu tidak harus ngambil 500. Ambillah katakanlah 150 atau mungkin 200. Diberi kuesioner dan seterusnya. Setelah itu, ya, data terkumpul baru dianalisis dengan menggunakan statistik. Ya, kalau tadi di kualitatif kan ada transcribing, ya, membuat transkrip, kemudian ada coding, terus ada classifying, terus ada wording dan seterusnya. Tetapi kalau di sini tidak. Jadi data yang tadi sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan statistik yang sesuai. Bapak Ibu, statistik itu banyak sekali jenisnya. Regresi saja jenisnya banyak sekali. Ada regresi linear, ada regresi non-linear, ada regresi logistik, ada regresi, wah macam-macam sekali. Nah, nanti disesuaikan. Nah, nanti Bapak Ibu, hasil dari analisis ini akan ditemukan apakah hipotesis yang sudah dibuat itu diterima atau ditolak. Ya. Katakanlah kalau tadi menggunakan regresi berarti nilai T-nya itu di atas 0,05 signifikansinya. Ya. Jadi nilai T itu mempunyai signifikansi di 0,02 katakanlah begitu. Jadi kalau signifikansinya ini di bawah 0,05 ya di bawah 0,05 katakanlah 0,3, 0,2, 0,1
maka hipotesis itu diterima. Ini juga tergantung dari berapa signifikansi yang Bapak Ibu anut. Biasanya dalam ilmu sosial itu menggunakan 5%. Jadi kalau tingkat signifikansinya nilainya di bawah 0,05, artinya pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y, katakanlah seperti itu signifikan. Nah, katakanlah kalau tadi ternyata pengaruh motivasi orang tua terhadap anak-anaknya untuk rajin mengikuti sekolah minggu ya mempunyai nilai T sebesar 4,7 dengan signifikansi 0,002 misalnya seperti itu. Artinya hipotesis itu diterima. Kalau tadi disampaikan ada pengaruh yang signifikan dari motivasi orang tua terhadap anak-anaknya untuk mengikuti sekolah minggu, berarti diterima. Ya, berarti nanti ada terima. Ya. Kalau seandainya aja hipotesis yang kedua, tadi misalnya ada pengaruh dari teman, ada pengaruh dari teman bergaul terhadap kerajinan masuk sekolah minggu, sepertinya seperti itu. Ternyata dari hasil analisisnya tadi regresi mempunyai nilai T 1,2 dengan signifikansi 0,71 misalnya seperti itu. Artinya hipotesis kedua ini tidak diterima ya atau ditolak. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, saya hanya sekedar mengulangi saja apa yang sudah Bapak Ibu pelajari pada waktu mengambil metodologi penelitian di S1. Dan seterusnya ada H3, H4, H6 dan seterusnya. Nah, di sini Bapak Ibu ada discussion. Discussion ini adalah menghubungkan antara hasil dengan teori. Kalau tadi teori yang pertama mengatakan bahwa motivasi atau peran orang tua terhadap pendidikan anaknya masih dominan di ranah budaya NTT, ya, kemungkinan ini berpengaruh juga terhadap bagaimana anak ini rajin masuk sekolah minggu. Nah, silakan Bapak Ibu hubungkan. Apakah penelitian yang Bapak Ibu temukan ini sudah sesuai dengan teori yang sebelumnya? Ya. Silakan didiskusikan di situ dan disitulah nanti Bapak Ibu akan mempunyai ruang yang paling luas pada waktu melakukan discussion. Yang berikutnya Bapak Ibu, seandainya saja hipotesis itu ditolak, maka kewajiban dari Bapak Ibu itu harus mengidentifikasi apa penyebab penolakan hipotesis tersebut. Silakan Bapak Ibu kembali lagi ke literature review ya untuk mengidentifikasi apa gerangan. Ya. Atau barangkali Bapak Ibu juga bisa membuat suatu alasan yang masuk akal. Kenapa hipotesis 2 itu ditolak? Biasanya dalam tulisan itu setidak-tidaknya ada 2 alasan yang biasanya dikemukakan. Kenapa hipotesis ditolak? Nah, Bapak Ibu sekalian, dari conclusion ini berarti bisa menemukan pengetahuan baru di situ. Pengetahuan barunya yang pertama, peran orang tua sangat dominan terhadap kerajinan anaknya untuk mengikuti sekolah minggu. Ini kan juga pengetahuan. Pengetahuan berikutnya ya, ini teman-teman sebaya itu tidak mempunyai pengaruh ya. Kemungkinan disebabkan oleh ini. Nah, kemungkinan ini kan sebagai pijakan penelitian berikutnya. Di sini ada new problems, ya. New problems itu ya masalah yang muncul dari penelitian tadi. Kok ternyata teman sebaya kok tidak berpengaruh terhadap kerajinan anak dalam mengikuti sekolah minggu? Ya.
Kemungkinan disebabkan oleh 1, 2, 3. Oleh karena itu, penelitian berikutnya sebaiknya melakukan penelitian mengenai peran teman sebaya terhadap anak untuk mengikuti kegiatan di sekolah minggu. Ini Bapak Ibu, sebenarnya metode kuantitatif seperti ini, ya, kuantitatif seperti ini secara garis besar. Ya. Oke, Bapak Ibu, permasalahan penelitian ini memang permasalahan yang harus dipecahkan, Bapak Ibu, ya. Jadi memang dari literature review itu menjadi masalah. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, di sini fenomena ini ditemukan dari data-data statistik yang sudah ada. Ya, sedangkan previous finding ini ditemukan dari penelitian sebelumnya. Ya, jadi permasalahan yang diambil dari penelitian sebelumnya ini disebut dengan theoretical gap, ya, theoretical gap atau gap teoritis. Sedangkan yang ini, yang fenomena disebut dengan fenomena gaps, ya. Jadi ada dua. Kedua-duanya bisa menjadi research gap, ya. Jadi yang atas itu dari fenomena disebut dengan fenomena gaps, sedangkan yang bawah dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memunculkan masalah, nanti akan saya sampaikan, ini disebut dengan theoretical gap. Nah, Bapak Ibu sekalian, permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian itu ya harus benar-benar masalah. Jangan sampai bukan masalah dijadikan masalah. Ini ada yang seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi harus hati-hati untuk memunculkan masalah. Masalah itu juga harus mempunyai syarat, satu menarik jelas. Yang kedua, kalau diteliti itu bisa dipecahkan dengan menggunakan koridor waktu tertentu, dengan anggaran tertentu. Begitu. Jangan sampai Bapak Ibu memunculkan permasalahan penelitian yang begitu besar, padahal dana penelitiannya hanya 25 juta, katakanlah seperti itu. Ini nanti jadi tidak akan visible. Yang berikutnya Bapak Ibu, permasalahan dari mana itu bisa ditemukan? Seperti tadi saya sampaikan, permasalahan itu bisa dari jurnal, dari fenomena, dari observasi, dan lain sebagainya. Pokoknya yang dirasakan oleh Bapak Ibu dan di situ ada fenomenanya, dari jurnalnya juga ada, barangkali dari observasi juga ada, silakan ini bisa dijadikan sebagai sumber permasalahan penelitian. Bapak Ibu sekalian, nah ini ada sebuah artikel, ya, ada sebuah artikel, biasanya di bagian akhir, di conclusion, ya, di conclusion, di kesimpulan itu ada kata-kata further research, ya. Jadi riset berikutnya ya harus dilakukan untuk bla 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 bla. Ini yang disebut dengan theoretical gap. Ini yang disebut dengan permasalahan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menemukan seperti ini dari artikel, ini tinggal ditindaklanjuti saja, ya. Ditindaklanjuti saja. Ini sebagai theoretical gap yang akan digunakan untuk penelitian berikutnya. Atau ini, ya. Ini ada future research should include respondent bla 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 bla. Terus ini ada juga for the research is also required bla 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 bla. Ini juga merupakan theoretical gap, ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil permasalahan dari sini, dari teori. Bapak Ibu jangan sampai khawatir saya nggak punya permasalahan. Permasalahan itu tergantung Bapak Ibu bagaimana membaca satu artikel, kemudian di bagian belakang di conclusion itu paling bawah biasanya the next agenda of research atau future research atau further research itu akan muncul di situ. Ini yang bisa dijadikan patokan oleh Bapak Ibu untuk penelitian, ya. Syukur-syukur
nanti ada fenomena gap-nya dan juga ada theoretical gap. Itu akan semakin lengkap. Dengan demikian, penelitian Bapak Ibu akan mempunyai novelty, kebaruan yang sangat bagus. Dan kemungkinan diterima di jurnal yang bereputasi itu sangat tinggi. Nanti saya berikan tips dan triknya bagaimana Bapak Ibu bisa membuat artikel yang bisa diterima di jurnal bereputasi. Bapak Ibu sekalian, nah ini dari fenomena. Ini ada sebuah data mengenai Environmental Awareness Index. Jadi indeks kesadaran lingkungan. Nah, ini yang disampaikan oleh Harju, Auti, dan Kokinen 2014. Ternyata Indonesia itu masih mempunyai kesadaran yang rendah berkenaan dengan lingkungan. Hanya sebesar 44,1%. Yang paling tinggi Austria, 73,1%. Nah, ini sebuah fenomena gap. Tuh, apa hubungannya dengan IAKN? Apa hubungannya dengan dosen-dosen dari sini? Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Jadi suatu permasalahan itu bisa dipecahkan dari berbagai macam cara. Ya, di sini Bapak Ibu dosen IAKN juga bisa meneliti yang semacam ini. Katakanlah di sini bagaimana kesadaran lingkungan para mahasiswa. Ya. Dan nanti Bapak Ibu bisa melihat yang mempengaruhi apa saja di situ. Katakanlah di situ ada religiusitas. Jadi ada semacam variabel, ada variabel yang disebut religiusitas. Apakah religiusitas itu bisa mempengaruhi kesadaran lingkungan, para mahasiswa, para masyarakat, dan seterusnya. Ya. Atau setidak-tidaknya Bapak Ibu ingin mengidentifikasi kira-kira bagaimana sih cara meningkatkan kesadaran lingkungan para mahasiswa. Model pengembangan kesadaran lingkungan para mahasiswa di IAKN. Dan nanti Bapak Ibu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Environmental Awareness Index. Ini Bapak Ibu, ini yang diambil dari fenomena gaps ya. Ini bisa jadi patokan ya. Syukur-syukur nanti diperkaya dengan teori. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, nanti di introduction-nya itu harus hati-hati. Dalam menulis artikel, para evaluator itu lebih suka melihat di introduction-nya terlebih dahulu. Judul sudah seksi, kemudian melihat introduction-nya. Misalnya saja di sini, kesadaran lingkungan menjadi sangat penting mengingat bencana lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia meningkat secara signifikan. Ini menurut Andi. Ya, perubahan iklim, memanasnya suhu planet bumi adalah masalah yang harus diselesaikan bersama. Baskoro. Nah, penelitian tentang kesadaran lingkungan sudah dilakukan beberapa kali dengan menggunakan perspektif yang berbeda. Misalnya Cici 2017 menemukan apa, terus ABC 2017 menemukan apa. Nah, di sini Bapak Ibu akan menyampaikan sesuatu yang khusus yang akan diajukan oleh Bapak Ibu sebagai novelty. Dari temuan-temuan sebelumnya belum pernah menggunakan variabel religiosity sebagai salah satu penentu ya, penentu peningkatkan kesadaran lingkungan para mahasiswa di IAKN. Misalnya seperti itu. Nah, di sini perlu disampaikan ya, novelty-nya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengidentifikasi model peningkatan kesadaran lingkungan para mahasiswa dengan menggunakan religiosity sebagai salah satu faktor penentu. Perlu diingat Bapak Ibu, dalam introduction itu pun perlu sumber. Ya. Banyak Bapak Ibu yang menulis di introduction itu
sumbernya sangat minim. Padahal di situ introduction to 1 jelas mengenalkan kepada para pembaca mengenai pentingnya permasalahan yang akan disampaikan, ya. Dan permasalahan itu tidak dikarang sendiri oleh penulisnya, tetapi ditemukan dari fenomena dan juga dari teori, ya. Fenomena bisa berasal dari statistik, bisa berasal dari surat kabar, bisa berasal dari bermacam-macam, ya Bapak Ibu. Nanti bisa digunakan di sini. Jadi permasalahan itu juga perlu landasan yang bagus untuk memberikan judgement bahwa permasalahan ini layak untuk diteliti dan artikelnya juga layak untuk dipublikasi. Bapak Ibu, ini yang sudah kami lakukan untuk membuat semacam introduction. Perlu ada semacam flow yang bagus, mulai dari awal sampai akhir, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menemukan bahwa ini satu artikel atau penelitian yang sangat dibutuhkan. Misalnya Jenny, kontribusi UMKM itu sangat tinggi bagi perekonomian Indonesia, ya, dan meningkat dari tahun ke tahun. Dan 97% tenaga kerja dipekerjakan di UMKM. Namun demikian, ya, sampai saat ini UMKM mengalami berbagai permasalahan. Ya, salah satu permasalahannya adalah akses keuangan yang terbatas. Ya, ini yang memungkinkan kurang berkembangnya UMKM. Nah, oleh karena itu penelitian ini bla 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 bla. Ini sudah sangat kuat Bapak Ibu. Jadi dasar-dasarnya sudah ada di situ. Langsung Bapak Ibu akan menyampaikan bahwa ini penting sekali. Ibaratnya Bapak Ibu menjual barang kan akan menyampaikan bahwa ini sesuatu yang sangat penting. Ini sesuatu yang perlu diteliti. Ini yang perlu dibangun oleh Bapak Ibu untuk meyakinkan para reviewer proposal maupun para reviewer artikel. Saya kira Pak Hendrik Lau ini sudah ahlinya ini. Publikasinya sudah banyak ini. Bapak Ibu sekalian, dalam literature review ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, ya. Literature review ini berusaha untuk menjawab permasalahan yang sudah diajukan, ya. Literature review adalah jawaban, ya, sebuah cara untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Oleh karena itu, jawaban itu masih sementara, ya. Jawaban itu masih sementara. Jawaban teoritis, bukan jawaban empiris. Nah, ini silakan Bapak Ibu, literature review itu berasal dari artikel ilmiah, disertasi, tesis, proceeding, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ini bagian sangat penting juga. Jadi banyak juga yang mengatakan bahwa literature review itu tidak penting. Ini penting Bapak Ibu. Karena dengan literature review ini Bapak Ibu akan menjawab permasalahan yang diajukan. Nah, di sini ada grand teori. Teori utama yang digunakan itu apa? Kalau mungkin ini ada grand teori yang disampaikan oleh Bapak Ibu, ya. Grand teori, teori utama yang melingkupi dari semua penelitian itu. Nah, kemudian supporting theory, teori yang menghasilkan hipotesis. Jadi Bapak Ibu perlu hati-hati nanti pada waktu membuat hipotesis, jangan sampai Bapak Ibu menyampaikan, katakanlah begini, ada pengaruh motivasi siswa terhadap prestasi misalnya. Menurut penelitiannya Lau 2017, motivasi berpengaruh terhadap prestasi. Itu sudah ditemukan Bapak Ibu. Jangan seperti itu, pakai analogi-analogi begitu. Kalau sudah ditemukan, itu bukan sesuatu yang baru lagi. Jadi kadang-kadang banyak para penulis terjebak mencari literature review itu yang sama persis.
Jadi pengaruh motivasi terhadap prestasi, cari artikel yang itu ya, ya nanti ya malah jadi mengurangi kebaruan, ya, mengurangi kebaruan. Ya. Jangan sampai seperti itulah. Ini kan sudah diteliti. Kalau sudah diteliti, kenapa diteliti lagi? Ini tidak pas. Nah, nanti ada tanya Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh ya, sebagai contoh ini, berdasarkan teori sosial kognitif ya, behavioral change is determined by environmental, personal, and behavioral elements. Kalau seandainya di sini, berdasarkan teori kognitif sosial, ya perilaku anak itu ditentukan oleh lingkungan, oleh pribadi, dan juga perilaku. Nah, perilaku, elemen perilaku. Ini juga bisa sebagai teori. Seandainya aja Bapak Ibu ingin meneliti mengenai perilaku anak untuk mengikuti sekolah minggu. Ini bisa menggunakan teori sosial kognitif ya. Atau teori planned behavior. Perilaku ditentukan oleh intention dan intention dipengaruhi oleh attitude, subjective norm, dan juga perceived behavior control. Ini juga bisa dijadikan teori utama Bapak Ibu ya. Teori utama ini nanti akan membantu Bapak Ibu untuk membuat framework yang lebih komprehensif ya. Nah, ini salah satu contoh lagi Bapak Ibu. Kalau yang ini adalah supporting theory ya. Jadi di bawahnya, di bawah ini saya itu membuat 3 hipotesis. Ya. Jadi di sini generasi milenial menggunakan sosial media untuk berbagai macam tujuan, untuk komunikasi, untuk sosialisasi, mencari informasi, atau untuk menyelesaikan tugas. Ini menurut Yusuf dan Sumari, ya. Dan juga untuk berbagi pengalaman atau berbagi pengetahuan. Nah, yang merah ini kemudian saya buatkan hipotesis di bawahnya ini. Sosial media berperan yang penting dalam meningkatkan pengetahuan finansial mahasiswa. Walaupun di sini tidak ada finansialnya. Kalau saya masalahnya di sini saya katakan berpengaruh terhadap pengetahuan finansial, malah sudah basi, ya. Malah sudah basi. Jadi kalau menurut pendapatnya Pak Bait, ya, pendapatnya Bait 2019 bahwa media sosial berpengaruh terhadap pengetahuan finansial. Loh, kalau sudah seperti itu kan sudah ditemukan oleh Pak Bait, Bu Bait, Bu Nurdiana Bait, ya maaf. Ini sudah ditemukan, kenapa diteliti lagi? Itu nggak perlu, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu perlu berhati-hati dalam membuat literature review. Beberapa kali saya juga mereview jurnal, banyak seperti itu, baik dari orang Indonesia maupun orang di luar Indonesia juga terjebak di situ, ya. Jadi seolah-olah kalau variabel A berpengaruh B itu persis seperti itu cocok, ya jangan, ya. Malah justru itu nanti akan menurunkan kualitasnya. Kecuali kalau di Amerika A berpengaruh terhadap B, bagaimana halnya dengan di Indonesia? Dengan setting budaya yang berbeda. Apakah A berpengaruh pada B apa tidak? Ya, ini Bapak Ibu itu lain lagi. Yang berikutnya Bapak Ibu di sini ada social interaction ya atau interaksi sosial merupakan determinan yang penting terhadap financial attitude ya. Ini menurut Hergiono Damanik. Di samping itu, sosial media juga berpengaruh terhadap attitude ya, pelanggan. Ini pelanggan. Padahal yang saya teliti mahasiswa. Kemungkinan ya, sosial media juga mempunyai pengaruh terhadap attitude mahasiswa terhadap keuangan. Ini kan berbeda ya, berbeda.
Jadi saya tidak mencari artikel yang mengatakan bahwa sosial media berpengaruh positif terhadap financial attitude, ya. Kalau itu yang saya gunakan, artinya penelitian saya sudah dilakukan oleh orang sebelumnya dan kualitas dari artikel ini atau penelitian saya sudah tidak begitu tren. Jadi yang biru ini menelurkan hipotesis kedua dan yang hitam ini menelurkan hipotesis yang ketiga. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini saya kira yang terakhir tidak perlu saya jelaskan, tidak perlu saya paparkan. Ya, nah yang berikutnya Bapak Ibu. Kalau tadi saya membuat hipotesis, ternyata sosial media berpengaruh terhadap knowledge, berpengaruh terhadap financial attitude, dan berpengaruh pada behavior. Ya, jadi di sini modelnya sederhana seperti ini. Ya, saya berarti mempunyai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya mempunyai 8 hipotesis. Ya, jadi masing-masing ini harus didukung oleh kajian teori yang matang. Ya. Oke, Bapak Ibu. Setiap Bapak Ibu membuat literature review, kemudian disimpulkan menjadi sebuah model yang seperti ini. Ya. Kalau model seperti ini, nanti analisisnya akan menggunakan apa? Itu nanti akan tercermin dari diagram ini. Kalau regresi bagaimana, kalau yang ini SEM, kalau yang PET bagaimana, kalau yang ANOVA bagaimana, itu nanti dapat dilihat dari diagram yang sudah dibuatkan. Theoretical framework. Ini namanya theoretical framework. Bapak Ibu sekalian, nah yang berikutnya setelah hipotesis dibuat tadi, setelah dibuat, maka perlu diuji. Apakah hipotesis itu diterima atau ditolak? Pengujiannya itu harus menggunakan aktivitas penelitian dengan metodologi penelitian yang sesuai. Di sini ada populasinya, ya, ada populasinya berapa? Katakanlah mahasiswa di AKN ada 20.000, ya, diambil, ya, sesuai dengan kaidah pengambilan sampel, ya. Kemudian jumlah sampelnya berapa? Ini juga perlu ditentukan. Yang jelas sampel semakin banyak semakin baik. Tetapi kalau Bapak Ibu mempunyai keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya, alangkah baiknya sampel itu yang optimal. Ya, tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak terlalu boros. Ya. Kalau misalnya nyicipi bakso 1 sendok itu sudah cukup, kenapa harus 2 mangkok? Itu kan jadi tidak pas. Baik Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah penjelasan dan pengukuran variabel. Jadi tadi saya mempunyai beberapa variabel. Ini ada 1 knowledge, ada financial attitude, ada financial behavior, ada social media, dan peers. Ya, peers itu teman sebaya. Ya. Saya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 variabel. Kemudian variabel itu dijelaskan. Definisinya apa, cara mengukurnya bagaimana. Variabel attitude, financial attitude, diukur katakanlah dengan skala Likert 5 poin. Ya. Attitude adalah perilaku mahasiswa terhadap keuangan. Misalnya seperti itu. Nah, yang berikutnya, validitas dan reliabilitas instrumen. Sebelum digunakan untuk mengambil data, Bapak Ibu perlu menguji. Kalau di penelitian kuantitatif, biasanya menggunakan validitas item total correlation atau corrected item total correlation atau Cronbach alpha untuk reliabilitasnya. Ya. Atau Bapak Ibu bisa saja juga menggunakan factor loading kalau menggunakan AMOS. Ya. Jadi validitas dan reliabilitas. Kalau seandainya saja Bapak Ibu tidak menggunakan metode statistik seperti ini, validitas dan reliabilitas itu bermacam-macam Bapak Ibu, termasuk validitas konstrak dan lain sebagainya. Ya.
Analis data, silakan Bapak Ibu. Biasanya kalau di kuantitatif ya analis datanya menggunakan analisis dengan SPSS atau AMOS atau Avius atau PLS dan lain sebagainya. Tergantung dari analisis yang digunakan. Kalau Bapak Ibu menggunakan korelasi, deskripsi, regresi, silakan Bapak Ibu menggunakan SPSS sudah cukup. Tetapi kalau Bapak Ibu kok menggabungkan antara faktor analisis dengan path analisis, maka Bapak Ibu perlu menggunakan AMOS ya, menggunakan AMOS. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan path analisis. Nah, perlu diperhatikan juga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menganalisis data dengan menggunakan analisis tertentu, maka sebaiknya perlu ada uji persyaratan analisis. Jadi kalau misalnya regresi, itu ada persyaratan normalitas, heteroskedaktisitas, multikoliniaritas, linearitas, dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu menggunakan path analysis atau SEM, itu nanti Bapak Ibu perlu menguji chi-square, perlu menguji Chemin-DF, GFI, AGVI, CFI, TLI, RMC, dan lain sebagainya. Ya, itu persyaratan. Termasuk di dalamnya nanti Bapak Ibu perlu melakukan uji normalitas multivariat. Oke, ini Bapak Ibu ya. Biasanya kalau dalam artikel itu ada uji analisis deskriptif. Biasanya dipakai itu ada minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mendeskripsikan tingkat dari variabel itu. Ya, misalnya saja saya mempunyai variabel basic knowledge, ada 7 item, nilai minimal 14, maksimal 35, rata-rata 27,99, standar deviasi 3,79. Silakan Bapak Ibu ini dideskripsikan dengan baik ya. Karena deskriptif ini akan memberikan nilai tingkat, the level, the extent of each variable. Jadi akan menjelaskan tingkat dari setiap variabel. Lalu misalnya di sini, bagaimana sih tingkat dari sosial media exposure para generasi milenial? Nanti akan kelihatan di sini Bapak Ibu. Ini harap dijelaskan pada waktu Bapak Ibu membuat deskriptif analisis untuk jurnal. Yang berikutnya Bapak Ibu, sorry. Nah, yang berikutnya ini agak sedikit menceng Bapak Ibu. Ini adalah sebuah analisis ya yang menggunakan single composite indicator. Ini juga perlu dilaporkan ya. Jadi di situ nanti saya menggunakan analis ini dan parameter-parameternya akan kelihatan ya. Ini dilaporkan juga. Tapi ini mohon maaf kalau seandainya Bapak Ibu belum pernah menggunakan single composite indicator, yang ini sebaiknya disampaikan. Single composite indicator itu apa? Nanti saya jelaskan sedikit ya. Baik Bapak Ibu, nah ini dia. Dari model yang tadi dikembangkan, yang model depan yang ada 5 variabel, berarti saya tadi mempunyai 8 hipotesis. Sudah saya sebutkan. 8 hipotesis, 8 jawaban sementara ya, 8 jawaban sementara terhadap permasalahan yang saya ajukan, yang kami ajukan. Ternyata di sini Bapak Ibu ya, financial attitude berpengaruh pada financial behavior ya, hipotesis 1. Nah, ini signifikan dengan nilai estimate 0,368 dan di sini ada signifikansinya 0,001.
Ini nilai estimate-nya. Kemudian ini yang kedua, pengaruh dari pengetahuan terhadap attitude, hipotesis 2. Terus di sini semuanya diterima, kecuali yang ini. Ini juga diterima, hanya saja pengaruh dari teman sebaya terhadap pengetahuan siswa berkenaan dengan keuangan atau berkenaan dengan apalah nanti Bapak Ibu bisa menggunakan itu signifikansinya 0,018. Yang ini masih di bawah 0,05. Dengan demikian, Bapak Ibu, saya menyampaikan di sini 8 hipotesis ini yang diajukan semuanya diterima. Nah, ini modelnya Bapak Ibu. Nah, ini modelnya. Jadi, kalau tadi pada waktu saya mengumpulkan data, maaf, saya akan kembali lagi ke sini. Ini Bapak Ibu, ini financial behavior itu mempunyai 12 item. Lalu knowledge 16 item. Financial attitude 10 item. Pertanyaan, peers 7 item. Wah, ini kalau dijumlahkan itu banyak sekali, ya. Banyak sekali. Nah, saya mempunyai sebuah teknik, ya, yang disebut dengan single composite indicator. Saya menghitung dari 10 item itu menjadi 1 item, ya. Jadi kalau di sini tadi ada 10 item, saya hitung akan menjadi 1 item. Ini namanya single composite indicator. Kalau seandainya saja saya memasukkan di sini ada 10, di sini ada 5, ini ada 9, ini ada 9, ini ada 12. Jumlahnya akan sangat banyak dan Bapak Ibu akan mempunyai model yang sangat kompleks. Model yang sangat kompleks ini malah membingungkan, ya, membingungkan. Ini menggunakan Amos, ya, Bapak Ibu. Saya yakin Pak Dr. Hendrik Lau sudah menguasai Amos, ya. Jadi nanti bisa pelatihan nanti Pak Hendrik Lau yang melatih itu Amos dengan menggunakan single composite indicator. Nah, ini Bapak Ibu, supaya nanti tidak bingung pada waktu mencari goodness of it-nya, maka dibuatlah single composite indicator. Ya, ini modelnya seperti ini. Ini juga akan disampaikan di dalam artikel. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu discussion. Ya, jadi menganalisis hubungan antara hasil penelitian dan teori serta menghubungkan antara hasil analisis data. Ya. Nah, ini ada satu rumus, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membuat sebuah artikel atau manuskrip, pada waktu discussion sebaiknya mensitasi ulang, mengulangi lagi apa yang sudah disitasi di literature review. Gunakan minimal 50% dari sitasi yang Bapak Ibu lakukan untuk keperluan pembahasan. Ya. Jadi jangan sampai di literature review mensitasi ada 100, tetapi di discussion hanya menggunakan 10 misalnya aja. Nah ini berarti tidak ada gunanya, ya. Apa yang sudah ditulis di bab 2 atau di literature review tidak ada gunanya. Padahal literature review itu merupakan dasar dari Bapak Ibu melakukan penelitian dan bagaimana Bapak Ibu membuat model penelitian. Yang berikutnya, kalau seandainya saja ada hipotesis ditolak, ya, dan Bapak Ibu harus mencari alasannya apa, Bapak Ibu menemukan artikel baru, loh ini alasannya kemungkinan. Oleh karena itu, kalau ada tambahan, pada tadinya di literature review tidak ada, silakan ditambahkan lagi di depan, ya. Biar nanti antara literature review dengan discussion itu saling seiring sejalan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini
Kalau seandainya saja Bapak Ibu menemukan hipotesis, menemukan artikel mengenai penolakan hipotesis, ya silakan Karena aku bisa pintar begitu, digunakan sebentar untuk panik. ya. Halo Bapak Ibu ya, seandainya saja Bapak Ibu kok di sini ada hipotesis yang ditolak, ya, dan Bapak Ibu menemukan alasannya, maka alasan-alasan itu bisa digunakan sebagai theoretical gap untuk penelitian berikutnya. Jadi kalau misalnya tadi ada hipotesis ditolak, teman sebaya itu tidak berpengaruh terhadap kerajinan anak mengikuti kegiatan sekolah minggu misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu menemukan alasannya, dan alasan ini disampaikan untuk theoretical gap penelitian berikutnya di bagian bawah dari conclusion. Bapak Ibu sekalian, kalau hasil itu ya hasil dari analisis regresi ternyata sama dengan hasil analisis katakanlah deskriptif, maka dilanjutkan ya. Terus kalau dari hasil dengan hasil yang lain tidak sinkron, ya, maka dicari mengapa, ya. Jadi ini juga perlu didiskusikan di discussion, ya. Terus di sini kalau ada hasil dan teorinya itu seiring sejalan, lanjut ke langkah berikutnya. Terus di sini antara hasil dengan teori tidak sama, atau di sini ada hipotesis yang ditolak, maka silakan Bapak Ibu mencari mengapa hal itu terjadi, dan ini digunakan untuk membuat riset gap berikutnya. Jadi penelitian berikutnya adalah sebagai berikut. Dan apabila Bapak Ibu mempunyai keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan, maka Bapak Ibu bisa menggunakan untuk riset gap berikutnya. Bapak Ibu, ini caranya ya, caranya untuk melakukan discussion ya. Jadi di sini saya mensitasi ulang juga beberapa tulisan yang sudah saya citasi. Misalnya aja pendidikan formal dari manajer ya berpengaruh positif terhadap implementasi ini. Namun demikian pengaruhnya itu kecil sekali ya. Di bawah 0,2. Pengaruh ini kemungkinan disebabkan oleh bla 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 dan seterusnya. Saya juga masih melakukan citasi yang ada di bab 2 yang sudah saya lakukan di sini, dan juga melakukan apa yang sudah lakukan di bab 2. Ini ada 2. Satu alinea saja saya menggunakan 1, menggunakan 2, 3, 4 ya. Ya, jadi satu alinea saja, paragraf saja saya menggunakan citasi di literature review ada 4 ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu lepas dari literature review ya dan hasil untuk keperluan discussion. Bapak Ibu sekalian ya, kesimpulan terdiri dari 4 poin biasanya kalau di artikel internasional. Yang pertama adalah kesimpulan deskriptif. Silakan Bapak Ibu menyimpulkan dari analisis deskriptif tadi. The extent of each variable, tingkat dari variabel yang sudah diteliti. Ya. Kemudian simpulan, berapa sih hipotesis yang diterima? Ya, jadikan satu saja ya dalam satu paragraf. Ya. Kemudian berapa sih hipotesis yang ditolak? Silakan dibuatkan dalam satu paragraf. Dan yang terakhir, alasan penolakan hipotesis ini ya. Alasan penolakan hipotesis ini kemudian ya digunakan untuk membuat theoretical gap untuk penelitian berikutnya ya. Ini Bapak Ibu, jadi salah satu contoh ya conclusion yang sudah saya lakukan. Dan biasanya sih tidak mengulangi lagi angka-angka statistik. Demikian juga di discussion itu juga tidak mengulangi lagi angka-angka statistik.
Jangan sampai berpengaruh sekian persen dengan signifikan sekian, jangan. Pokoknya A berpengaruh pada B. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Salau 2018, misalnya seperti itu. Tetapi bertentangan dengan teori yang penelitian yang dilakukan oleh Lau 2020. Hal ini disebabkan oleh permasalahan yang sudah diungkapkan oleh John 2019, misalnya seperti itu. Ini Bapak Ibu konklusi yang kedua. Ini sebenarnya tidak terlalu penting, tapi tidak ada salahnya Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya Bapak Ibu kesulitan cari artikel, silakan Bapak Ibu bisa ke emeraldinsight.com ya. Di situ biasanya ada, atau di Google Scholar juga ada, ya Google Scholar ada, Perpusnas juga ada, dwj.org. Bapak Ibu kalau sudah mendaftar di Perpusnas, saya kira permasalahan artikel sudah tidak menjadi masalah. Jadi Bapak Ibu tinggal daftar ke sana, terus dengan KTP nanti akan mendapatkan keanggotaan dan bisa mengakses ya semua artikel yang dilanggan oleh Perpusnas go.id. dwj.org ya, sekolah